Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang mulia, tempat yang mulia, insyaallah kita kembali dapat hadir, kita dapat berkumpul, kita dapat berzikir, terutama kita dapat melaksanakan insyaallah salat Jumat berjamaah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memberikan nikmat yang banyak kepada kita sehingga kita tambah dan terus dapat bersyukur ibadah kepada-Nya ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam selalu kita haturkan kehadiran junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mana menjadi tauladan agung buat kita. Beliau telah mencontohkan bagaimana ibadah puasa yang sempurna, bagaimana beribadah yang sempurna di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat mencontoh beliau sehingga kita dapat menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi Allah Subhanahu wa taala sedang mengiringi kajian kita tentang terutama membaca Al-Quran, terutama di bulan suci Ramadan. Jadi membaca Al-Quran sudah mulia, sudah banyak pahalanya, apalagi di bulan suci Ramadan. Jadi kita pun harus mengkhususkan membaca Al-Quran kita di siang Ramadan, di malam Ramadan, di subuh Ramadan, di hari-hari di bulan suci Ramadan. Karena dengan kemuliaan Quran dan kemuliaan bulan suci Ramadan dapat menjadikan kita lebih banyak daripada sebelumnya, lebih banyak daripada sebelumnya takwa kita. Insyaallah lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Quran. Tapi kadang-kadang namanya manusia, sudah setan tidak ada, setan tidak dibelenggu, dia masih dia setannya. Ya, malas ibadah, malas baca Quran. Ya, setan sudah tidak ada dibelenggu, tapi dia masih mengikuti kebiasaannya untuk malas ibadah. Ya, jadi jangan sampai kita bagian daripada orang-orang yang masih mengikuti jalur-jalur syaitan yang selama ini lalu menggoda manusia. Ya, bacalah Al-Quran setiap saat, bacalah Al-Quran setiap waktu kita, khususnya di saat salat 5 waktu. Jadi salat 5 waktu ini bukan sembarang salat, tapi Allah membagi dalam 24 jam kita itu 5 waktu, sehingga kita akan mengetahui waktu subuh dengan kemuliaan waktu subuh, dan dengan kesehatan ilmu kedokteran waktu subuh, dengan kemuliaan daripada udara di waktu subuh. Kita tahu sih kalau kita mengambil keberkahan daripada waktu. Jadi begitu pun kita juga dengan beribadah, dengan segala macam aneka ibadah, zikir kita, salat kita, baca salawat kita pun meluangkan waktu kita dengan membaca Al-Quran. Ya. Karena kalau kita sudah tidak bisa dekat dengan Al-Quran, maka kita mau dekat dengan apa lagi? Kalau kita tidak percaya dengan Al-Quran, tidak yakin dengan Al-Quran, tidak kagum dengan Al-Quran, mau percaya apa lagi? Dalam kitab Taurat disebutkan di situ, Nabi Musa menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam kitab Taurat, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya bagaimana kalau kalian berjumpa dengan teman, dan teman itu menyampaikan surat kepadamu dari teman yang lama, teman yang kita dekat, kita sayang, kita cinta, teman SD, teman SMP misalnya, yang kita pakai dengannya, dan dia berikan surat kepada kita dan kita baca surat itu dengan penuh kerinduan, dengan penuh syahdu, akan satu huruf demi huruf kita baca. Bahkan tidak cukup sekali kita baca, setiap
Al-Quran itu adalah teman lama kita Islam. Dan ketahuilah kalau Al-Quran lebih daripada itu. Kalau kita tidak menganggap Al-Quran adalah yang mulia, tidak menganggap Al-Quran penuh dengan amal ibadah, penuh dengan kehebatan daripada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, berarti kita menosmasikan Al-Quran lebih dekat cinta pada teman daripada ketimbang Allah. Begitu pun juga kita bertemu dengan teman, namun kita merasa enak berlama-lama dengan teman kita tersebut karena kita sangat rindu dengan kangen asik dengan teman kita itu. Ngobrol kamu duduk sampai duduk dan sini, cukup berdiri ngobrol lagi, duduk ngobrol lama sampai sejam. Ketahuilah bahwasanya dengan kita membaca Al-Quran, maka seyogyanya kita bermunajat berdialog kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu pun juga sifat daripada membaca Al-Quran adalah sama seperti ibadah yang lainnya, harus dipaksa. Ya, awalnya dipaksa. Sudah dimulai lagi harus ada yang bisa lembar. Sudah lembar, yakin ada yang bisa. Sampai 10 lembar, sampai 1 juz. Ya, awalnya ibadah itu kalau dipaksa. Lama-lama jadi biasa. Namanya ibadah, namanya surga. Diisi dengan orang-orang yang ibadah, ahli ibadah. Tidak mungkin orang yang malas baca Quran masuk surga. Mungkin. Tidak mungkin orang yang tidak bisa baca Quran masuk surga. Memang kalau bacanya lain cerita, berusaha belajar, berusaha untuk mengkaji Al-Quran walaupun tidak bisa dari lahir, untuk berusaha membaca arti, memahami Al-Quran, belajar bisa. Tapi kalau dia sudah bisa baca, pernah ngaji, mengkaji, tapi sudah pernah memahami, sudah tidak mungkin masuk surga. Jadi gantungkan hati kita lewat Al-Quran. Gimana ini mau membaca Quran, semangat Ramadan kita tidak mengganggukan kelewatan tadi. Makanya dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, sahabat dekat Nabi Muhammad yang memiliki rahasia Al-Quran, beliau mengatakan, "Idza ra'aitum al-'ilma fanzuru al-Quran, fa inna fihi 'ilma al-awwalin wal akhirin." Kalau kalian mau pergi mencari sesuatu yang mulia, maka carilah gapailah di dalam Al-Quran. Mau mencari ilmu yang mulia, maka carilah dalam Al-Quran. Di dalamnya adalah ilmu yang dahulu dan ilmu yang akan datang, ilmu yang semuanya. Ini kalau kita memahami dan mau mendekat dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran adalah mukjizat yang paling utama pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu mukjizat Nabi Sulaiman yang hebat, bisa cara dengan dan ada binatang di angin semuanya. Dahululah mukjizat Nabi Muhammad. Kita tahu mukjizat Nabi Isa sampai disembah oleh orang-orang Nasrani, kehebatan mukjizatnya. Ketahuilah mukjizat Nabi Muhammad lebih hebat. Dan yang paling utama daripada mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Jadi hadis Nabi Muhammad bisa menjadi panduan dalam kehidupan kita. Nabi Muhammad cerita, berbicara dari zaman beliau, dari zaman sebelum beliau cerita juga, dan beliau juga bercerita tentang akhir zaman. Jadi itu adalah mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar dalam Al-Quran. Juga sahabat Abdul Umar bin As, beliau pun menyatakan kullu ayatin fil Quran darajatul jannah. Setiap ayat dalam Al-Quran itu adalah derajat seseorang di dalam surga.
Jadi kalau kita setiap hari baca Quran, Allah derajat kita tinggi di sisi Allah dan tinggi dalam surga nanti. Kalau misbah fi buyutikum dan menjadi pelita di rumah-rumah kalian. Jika Allah mengatakan mengqara Al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran maka derajat nubuwah bainana dan baik. Maka seyogianya dia akan berarti dia menapaki derajatnya para nabi. Kalau yang dekat orang itu dia tak pernah muda, jangan membaca. Kita berarti kita dekat dengan Al-Quran akan derajat kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Dan sampai kita sebagai seorang Muslim, ya, maka kita tidak pernah baca Al-Quran, jarang baca Al-Quran. Di rumah kita tidak pernah dibacakan Al-Quran. Bacanya hanya di masjid, di surau. Jangan baca di rumah kita Al-Quran itu. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Inna bait alladhi yutla fihi al-Qur'an min jasadihi wa kasra khairu wa halawatin malaikah." Rumah yang dibacakan di situ Al-Quran, maka rumah tersebut akan terasa luas walaupun rumah itu kecil. Rumah sekarang ini kecil kalau rumah beli yang beli kecil, tapi kalau dibacakan Al-Quran, insya Allah terasa luas. Kita dulu rumahnya besar, luas-luas, apalagi itu tambah luas. Dan akan menambah kebaikan buat dirinya dan akan dihadiri oleh malaikat, dan rumah tersebut setan akan lari daripadanya. Jadi setan yang biasa banyak di rumah kita, dan kita banyak baca Quran, ya, dia akan lari, dia betah, panasan. Itu kalau rumah. Lalu bagaimana kalau orangnya? Orangnya itu akan jauh dari setan. Setan akan turun. Maka kebaikan akan datang kepadanya. Makanya kita harapkan buat diri kita bukan hanya rezeki baik, bukan hanya dunia baik, tapi kebaikan buat kita. Kita merasa tenang, kita merasa tenang. Ini yang lebih mahal daripada harta, lebih mahal daripada makan. Lebih mahal lagi nanti kalau kita harta dan juga ada ketenangan. Mereka sahabat Nabi Muhammad SAW, bagi mereka adalah orang yang kaya pada sukses,